Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sebuah Cerita. Pada video kali ini channel Sebuah Cerita akan membahas tentang rentetan peristiwa besar menjelang akhir zaman. Tonton videonya sampai akhir. Kalau kita lihat sekarang, banyak negara-negara di luar sana yang sedang mengalami konflik baik berskala besar maupun kecil, seperti Ukraina dan Rusia, Israel dan Hamas di Gaza, Sudan, Myanmar, Yaman, Haiti, dan Republik Demokratik Kongo. Apakah semua itu akan menjadi salah satu pemicu meletusnya Perang Dunia Ketiga? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga dan kemunculan Dajjal ada hubungannya? Secara langsung, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan Perang Dunia Ketiga dengan istilah tersebut. Namun, banyak ulama dan penafsir mengaitkan beberapa hadis tentang Perang Besar, Al-Malhamah Al-Kubra, sebagai kemungkinan peristiwa yang mirip dengan skenario perang global. Apa itu Al-Malhamah Al-Kubra? Para ulama berpendapat bahwa Al-Malhamah Al-Kubra digambarkan sebagai perang besar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di akhir zaman. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa peperangan ini sangat dahsyat dengan korban sangat besar. Diyakini terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Ketika dunia berada di ambang kehancuran, ketika api peperangan menyala dari timur hingga barat, disitulah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia muncul. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal, sang pendusta besar. Dajjal muncul dari arah Khurasan atau wilayah timur dan berjalan cepat dari satu negeri ke negeri lain, menyebar fitnah di tengah kerusakan dan kesusahan umat manusia akibat dari peperangan yang sebelumnya pernah terjadi. Dan kekeringan juga akan melanda. Ia membawa surga yang sejatinya neraka dan neraka yang sejatinya kesengsaraan. Maksudnya ialah siapa yang mengikutinya diberi kenikmatan dunia, dan siapa yang menolaknya disiksa dan dibunuh. Dengan satu mata yang buta dan tulisan kafir di dahinya, hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa membacanya. Dia berkeliling dunia, menyihir hati manusia dengan mukjizat palsu, menyuburkan tanah, menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati. Semua itu hanya ilusi atas izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Dia akan berjalan di bumi selama 40 hari, yang satu harinya seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan sisanya seperti hari biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Fitnah Dajjal adalah fitnah paling besar dalam sejarah manusia. Hanya orang beriman yang kuat dan memiliki ilmu yang bisa selamat dari fitnah ini. Saat umat Islam kehilangan arah dan pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang lelaki dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin umat. Namanya Muhammad bin Abdullah, bergelar Al-Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, berwajah cerah, berhidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud Hasan. Ia akan dibaiat di Mekah di hadapan Ka'bah. Dengan kekuatan iman dan pasukan dari umat Islam yang tersisa, Imam Mahdi menyiapkan perlawanan terhadap Dajjal dan sekutunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, meski harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sepanjang masa kepemimpinannya, Al-Mahdi juga akan menghadapi satu peristiwa penting,
pertemuan dengan Nabi Isa alaihi salam. Saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya dan umat Islam amat kesulitan, Allah menurunkan Nabi Isa kembali ke dunia untuk menolong umatnya. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa ketika Dajjal sudah melakukan kerusakan luas, ia memanggil seorang pemuda lalu memenggalnya. Pada saat itulah Isa alaihi salam turun di Menara Putih di Syam, Damaskus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa akan turun mengenakan 2 kain berwarna kuning muda, tangannya bertumpu pada 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, tetesan air jatuh, dan apabila dia mengangkat kepala, seakan-akan mutiara mengalir. Hadis riwayat Muslim. Beliau turun dengan 2 malaikat, dan aroma wewangian dari tubuhnya membunuh setiap kafir yang mencium baunya. Isa turun bukan membawa syariat baru, tapi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama Al-Mahdi. Beliau akan salat di belakang Imam Mahdi, menegaskan bahwa beliau tidak membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mencari Dajjal dan menemukannya di pintu gerbang Lud dekat Baitul Maqdis. Dajjal panik, pasukannya tercerai-berai, dan akhirnya Isa menusuk Dajjal dengan tombaknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lot dan Allah menghancurkan pasukannya. Hadis riwayat Muslim. Fitnah telah berakhir. Dajjal telah terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam dan bumi kembali damai. Isa akan memimpin umat Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Seluruh manusia bersatu dalam satu agama tauhid, yaitu Islam, dan tak ada lagi yang menyembah keselain Allah. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Allah menguji kembali umat manusia dengan kemunculan kaum perusak, ganas, dan tak terkalahkan. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Pada video sebelumnya sudah dibahas di channel ini siapa itu Ya'juj dan Ma'juj dan di mana mereka sekarang. Dan di video selanjutnya channel ini akan membahas kembali kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sampai binasanya kaum tersebut dan rentetan peristiwa besar menjelang hari kiamat. Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar akhir zaman di channel Sebuah Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.